Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat teman-teman semua ya. Dan tetap jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman, di mana hari Senin ya. Selamat beraktivitas seperti biasa. Yang kerja silakan kerja, tetap semangat ya. Dan jangan loyo karena keadaan market yang masih sama seperti ini, atau bisa dikatakan sudah turun di area kepala 18.800-an ya teman-teman ya. Jadi semakin siang semakin turun untuk Bitcoinnya sendiri. Tentunya penurunan dari Bitcoin juga diikuti oleh altcoin lainnya. Oke. Nah, buat pemegang Luna Classic ya teman-teman, Luna Classic ini kita akan membahas Luna Classic. Memang penurunannya cukup tajam ya untuk Luna Classic. Nah, akankah dia di bawah Rp1 lagi? Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, eh enggak ya, kalau menurut saya pribadi dia nggak akan nyentuh di bawah Rp1 lagi ya. Mungkin mentok ya, mentok itu di Rp2 atau Rp1,9 lah ya, Rp1,89 ya teman-teman, itu paling mentok teman-teman. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman ada suatu informasi nanti kita jamblangkan bersama ya perihal Luna Classic, di mana Launch dikutuk karena menjadi kripto paling tidak menguntungkan di antara 100 teratas. Oke, untuk 100 koin teratas via market cap ya, memang Launch ini berada di urutan ya bisa dikatakan 100 besar lah ya, urutan 30 berapa gitu ya. Oke teman-teman, nah jadi untuk Luna Classic menurut saya pribadi ya, untuk di tahun ini menurut pandangan saya pribadi loh, di tahun ini mungkin akan cenderung sideways dulu teman-teman. Nanti di 2023 dia akan ada kenaikan, itu kalau menurut saya pribadi ya. Jadi setiap pandangan orang itu berbeda-beda ya. Maka dari itu teman-teman, saya sering menjelaskan ya, gunakan uang yang siap hilang. Bukan berarti uang itu nggak guna, nggak apa ya. Tapi kalau kalian bisa mengartikan gunakan uang yang siap hilang, itu kalian itu harus bisa menerima resikonya masuk ke Luna Classic gitu teman-teman, resiko yang ada gitu ya. Jadi semua resiko yang ada di dalam Luna Classic, entah itu kenaikan entah itu penurunan, kalian harus bisa menerima dulu sebelum kalian masuk ke Luna Classic gitu maksudnya. Jadi ketika ada berita yang seperti ini, berita food yang beredaran di luar, berita-berita aneh-aneh yang melanda Luna Classic, kalian itu tenang, nggak akan ngejudge yang enggak gitu. Kalian itu akan santai, nikmati arusnya, nikmati prosesnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi itulah ya kenapa pentingnya kita menggunakan uang dingin ya. Jadi memang benar-benar masa bodoh lah berita kayak gini, berita kayak gini orang saya masuk, saya sudah riset kok, saya sudah meneliti kok. Kalau saya nggak yakin ya saya nggak bakal masuk, karena saya masuk berarti saya yakin, kan seperti itu harusnya ya. Dan di sini Terra Classic Launch adalah kripto minggu yang paling tidak menguntungkan di antara 100 teratas berdasarkan kapitalisasi pasarnya teman-teman ya. Jadi semakin harga Luna turun di sini, semakin banyak food yang beredar ya, semakin banyak food. Tergantung kalian menanggapi ini gimana gitu ya. Nah jadi Launch atau Terra Classic, pecahan dari Terra yang dulu bernilai miliaran dolar ini apa gini, telah menjadi aset yang paling tidak menguntungkan di antara mungkin kapitalisasi pasarnya. Atau kalau nilai value-nya nggak nyampe miliaran dolar ya kan ya, miliaran dolar kapitalisasi pasar ya. Oke, menguntungkan di antara 100 cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar oleh ya benar ya, kapitalisasi pasar. Cryptocurrency kehilangan hampir 25% dari nilainya selama seminggu, dengan penurunan terbesar terjadi di hari-hari terakhir. Oke, penurunan daripada Luna Classic ini semenjak terjadinya AMA dengan Binance ya teman-teman, karena hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Oke. Nah, alasan penurunan dalam beberapa hari terakhir adalah pengungkapan rincian tentang pembakaran Launch di bursa cryptocurrency global Binance. Nah, ini sebenarnya menjadi pokok permasalahan penurunan daripada Luna Classic ya teman-teman, yaitu setelah sesi AMA dengan Binance ya kan, karena AMA tersebut di luar ekspektasi para
validator, para pemegang loans ya, intinya orang-orang holder loans itu ya teman-teman, di luar prediksi maka harganya turun. Nah, di mana proyek tersebut mungkin memiliki likuiditas paling banyak, sementara banyak penggemar loans mengharapkan penerapan pajak pembakaran token ketika transaksi dilakukan dengannya di Binance. Kepada pertukaran Changpeng Zhou membantah keputusan tersebut gitu ya. Nah, jadi kalian bisa menilainya sendiri lah ya. Kalau untuk Luna Classic teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi itu kita bisa dapat cuan, tapi dalam jangka waktu kurun agak lama atau bisa dikatakan jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendek teman-teman, untuk jangka pendek kemarin sebenarnya kalau kalian ngikutin kata-kata saya, kalian cuan gitu, yang masuk di bawah yang Rp3, Rp4 ketika harganya sempat menyentuh di 7 atau Rp8, yaitu kalian ambil dulu pasti cuan ya. Karena gini, setiap kenaikan pasti ada penurunan teman-teman, setiap ada kenaikan di situ ada penurunan. Nah, jadi bisa dikatakan naiknya kan udah ratusan persen tuh untuk Luna Classic, pasti akan ada fasenya di mana dia turun gitu teman-teman ya. Jadi kita harus memanfaatkan momentum seperti itu sebenarnya. Nah, terus sebagai gantinya Cheng Xie memperkenalkan langganan bagian setiap pengguna untuk membakar cryptocurrency ya, yang disebut kemarin ya, intinya OPT-in ya teman-teman, untuk ikut andil dalam keikutsertaan pembakaran Luna Classic, dengan catatan hanya diharapkan ketika lebih dari 50% volume perdagangan launch ya teman-teman. Jadi volume perdagangan launch harus lebih dari 50%. Ya 51%, 52% dan sebagainya kayak gitu ya. Dan sementara Terra Classic kan memiliki pasokan sekitar 6,9 triliun teman-teman ya. Nah, token yang hanya 800 juta ya, bisa dikatakan 800 juta ini cukup lumayan ya, di mana dibakar di bursa pada hari pertama setelah pembaruan diterapkan. Nah, jadi setelah pembaruan pajak on-chain Terra Luna Classic diaktifkan, dia mampu membakar kurang sekitar 800 jutaan. Ya, ini cukup bagus ya teman-teman ya, cukup bagus untuk Luna Classic. Nah, jadi untuk saat ini memang Luna Classic ini sedang bisa dikatakan gencar untuk pembakaran ya. Setelah pembakaran nanti dia akan menghidupkan secara perlahan utilitas dari Luna Classic seperti USDC-nya biar bisa repack kembali dengan Luna Classic ya, tapi dengan satu syarat, yaitu tadi 1:1 harganya dengan dolar Amerika Serikat seperti itu. Sebelum harganya 1:1 itu nggak akan di repack, karena takutnya apa, ketika saat ini di repack dengan kondisi seperti ini, Luna Classic malah akan minting lagi teman-teman. Jadi pasokannya akan semakin banyak lagi, dan itu akan semakin jauh untuk harga Luna Classic bisa melejit lagi ya. Intinya tergantung teman-teman saat ini. Food beredar sangat luas ya, food beredar sangat luas untuk Luna Classic, banyak food yang beredar. Jadi kalian mau nerima food itu dengan masa bodoh atau kalian mau menanggapi itu dengan serius, itu hak masing-masing. Kalau saya sudah masuk ke dalam suatu aset, mau ada food apa aja, mau ada food ini itu dan sebagainya, saya masa bodoh. Karena apa? Saya masuk dengan uang saya sendiri, rugi juga saya sendiri gitu teman-teman. Intinya seperti itu. Kalau kalian masuk ke dalam aset-aset yang mungkin kalian percaya ya, kita contohkan kalian masuk ke dalam token-token XRP ya, token-token 10 besar dan sebagainya gitu, itu memang resikonya minim, cuman kenaikannya juga minim seperti itu teman-teman ya. Jadi memang kalau kita bermain di koin-koin micin seperti ini ya, penurunannya ekstrim, kenaikannya pun bisa ekstrim. Jadi tergantung kalian bijaklah mengalokasikan dana kalian, dan bijaklah melakukan riset-riset lagi, dan bijaklah menerima berita-berita. Jadi kalau ada berita jelek ya kalian jangan marah, kalau ada berita bagus ya kalian jangan senang gitu. Jadi netral saja dan nikmati aja gitu teman-teman ya. Mungkin ini dulu video Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.